Halo semua, tahu nggak? Sadar gak sadar komunikasi positif memang sangat penting dalam hubungan keluarga, terlebih orang tua dan anak. Seringkali terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak dikarenakan minimnya komunikasi yang baik di antaranya, dan hal ini menjadikan sikap anak berkembang dengan tidak maksimal. Orang tua merupakan panutan setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membangun komunikasi terhadap anaknya sangatlah penting dalam masa perkembangan anak, karena orang tua adalah figur yang dikenal pertama oleh anak. Orang tua harus bisa menjelaskan dan memberi contoh kepada anaknya sebelum mereka beranjak ke ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, sangat penting memahami komunikasi positif orang tua dengan anak. Komunikasi positif ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana seseorang saling menghargai satu sama lain dan memberikan perlakuan yang tulus saat berinteraksi. Komunikasi positif dalam keluarga adalah komunikasi yang mendorong seseorang berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga berarti bahwa komunikasi positif melibatkan kemampuan saling mendengarkan tanpa judgement, serta keterbukaan untuk mengekspresikan ide dan perasaan, di mana dapat membuat pihak-pihak yang terlibat merasa dipahami dan dihargai. Komunikasi positif dalam praktiknya tidak hanya kata-kata, tapi juga nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Maka dari itu, sebelum anak beranjak ke ruang lingkup yang lebih besar, sebaiknya orang tua harus lebih sering berinteraksi dengan anak dan memberikan contoh komunikasi yang positif. Seperti saat berinteraksi dengan anak, orang tua menggunakan suara yang lembut, nyaman, bersahabat, sehingga anak dapat merespon dengan baik. Dengan membangun komunikasi positif terhadap anak sejak usia dini, akan membantu anak menjadi percaya diri, mampu membangun kecerdasan bahasa, serta membantu dirinya mempermudah menjalin komunikasi dengan teman sebayanya. Wah, ternyata banyak ya manfaat dalam melakukan komunikasi positif terhadap anak sejak usia dini. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari komunikasi positif. Yang pertama, ada empati. 2, responsif. 3, mengandung pesan positif. 4, komunikasi terbuka dan terpercaya. 5, mendengarkan secara aktif. 6, mengandung pesan optimistik. 7, proporsional. Dan 8, tidak bersikap menghakimi. Ternyata terdapat perbedaan dalam melakukan komunikasi positif dengan anak loh, sehingga harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhannya, serta gunakan strategi agar dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang pertama, usia 0-6 tahun. Pada usia 0-6 tahun, anak-anak membutuhkan pengembangan rasa aman dan kebutuhan disayangi. Anak-anak memerlukan konsep diri positif dan coba kenali, pahami emosi anak. Ketika sudah mengetahui kebutuhan anak, maka orang tua dapat melakukan strategi dalam komunikasi positif. Di antaranya, yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. 2, mengajak bermain. Yang 3, ekspresikan rasa cinta dan kasih sayang. 4, dialog yang bersifat tanya jawab. Nah, yang kedua, usia 7-11 tahun. Pada usia 7-11 tahun, anak-anak membutuhkan eksplorasi ide, menemukan potensi diri, dan adanya keinginan untuk dipahami dan dihormati. Sehingga, hendaknya orang tua melakukan strategi dalam menunjang komunikasi positif bersama anak. Di antaranya, 1, melibatkan proses berpikir kritis dan interaktif. 2, mencontohkan perilaku-perilaku prososial. Nah, selanjutnya, usia lebih dari 11 tahun. Pada usia lebih dari 11 tahun, anak-anak memerlukan informasi tentang perilaku-perilaku bertanggung jawab dan berisiko, serta mampu belajar dari kesalahan. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan dalam menunjang komunikasi positif bersama anak diantaranya 1, menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang. 2, berdiskusi tentang isu-isu seperti kenakalan remaja, pertemanan, bahkan bullying. Kenapa sih komunikasi sangat penting dalam keluarga? Yang pertama, dengan menjaga komunikasi, maka secara tidak langsung dapat membangun kejujuran pada anak. Bila keluarga secara aktif membuka percakapan, maka anak akan cenderung nyaman mengungkapkan perasaannya dengan jujur. 2, dengan menjaga komunikasi, maka akan mencegah terjadinya konflik. Komunikasi bisa mencegah adanya kekerasan dalam keluarga. Jadi, ketika terjadi konflik, anggota keluarga, terutama orang tua, akan terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan diskusi. Ketiga, dengan komunikasi, maka akan mencegah bullying. Kenapa? Bullying pun dapat dicegah bila ada keterbukaan antara orang tua dan anak.
Biasanya anak yang menjadi korban sering menutup diri. Kalau anak terbiasa berbagi, maka orang tua pun bisa memberi solusi, memotivasi, dan mendorong kepercayaan dirinya. Keempat, dengan komunikasi, maka setiap anggota keluarga akan terbiasa mendengarkan dan saling menghargai. Maka dari itu, dalam melakukan komunikasi positif dengan anak, maka orang tua harus memiliki beberapa kemampuan ini. Yang pertama, membaca bahasa isyarat tubuh atau perilaku anak. Bahasa tubuh anak atau perilaku anak lebih mudah dilihat. 2. Mendengarkan ungkapan perasaan anak. 3. Menggunakan bahasa sayang. 4. Menggunakan kata motivasi. 5. Menggunakan kalimat-kalimat positif. 6. Membiasakan menggunakan kata terima kasih, permisi, maaf, tolong pada anak sesuai dengan kejadiannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pertanyaan terbuka. Nah, berikut ini beberapa tips dalam berkomunikasi positif dengan anak. Yang pertama adalah dengarkan anak. Dengarlah terlebih dahulu apapun yang dikatakan anak. Biarkan mereka tahu bahwa Anda tertarik untuk mengetahui dunia mereka. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi di sekolah dan lingkungan mereka. Yang kedua adalah berbicara dengan mereka. Hindari gadget Anda dan mulailah berbicara dengan anak tentang hal-hal favorit mereka. Tunjukkan rasa penasaran Anda pada apapun yang mereka ceritakan. Hal ini akan melatih anak untuk percaya diri ketika mereka berbicara. 3. Berikan mereka waktu untuk merespons. Anak-anak mungkin memerlukan beberapa saat untuk memproses dan memahami apa yang Anda katakan. Jadi, berikanlah mereka waktu untuk memproses dan merespons perkataan Anda. 4. Siapkan anak Anda untuk dunia yang lebih maju. Kita tidak bisa memaksa anak untuk terlepas dari era teknologi yang serba canggih. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan mereka. Orang tua yang baik akan menyiapkan dan membimbing mereka agar teknologi yang hadir saat ini tidak menjerumuskan mereka, namun justru dapat membantu tumbuh kembang mereka. 5. Berkomunikasilah dengan lebih sederhana dan jelas. Jangan membuat anak Anda bingung dengan menunjukkan sikap dan perkataan yang rumit. Mereka bisa saja salah mengartikan perkataan atau gerak tubuh Anda jika itu terlalu rumit. 6. Berikanlah kata-kata yang memotivasi. Buatlah mereka merasa aman dan berikan anak kebebasan penuh untuk berkarya sesuai keinginan mereka. Teruslah memotivasi apapun hal baik yang akan mereka lakukan. 7. Ajaklah anak turut berdiskusi. Ciptakan percakapan yang membuat anak berpikir. Libatkan anak dalam memilih sesuatu. Misalnya, ketika memilih warna cat kamar anak. Melatih critical thinking bisa dimulai sejak dini dengan hal sesederhana mungkin. Hal ini juga membuat anak merasa bahwa pendapatnya diperlukan. Nah, komunikasi dengan anak sangatlah penting dibangun sedini mungkin untuk tumbuh dan kembang anak menjadi pribadi yang positif. Komunikasi menjadi bagian yang terpenting dalam mendidik sebuah hati. Membangun komunikasi yang positif dengan anak sejak usia dini membantu anak menjadi percaya diri ke depannya. Membangun konsep diri yang positif, mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, serta membantu dirinya mempermudah menjalin komunikasi dengan teman sebayanya. Mulai sekarang jangan lupa terapkan komunikasi positif ya.